Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, seluruh klien saya yang saya bimbing, baik itu yang kasusnya perselingkuhan suami, ditinggal nikah siri, rumah tangga yang sering cekcok, suami dingin dan gak perhatian, bahkan sampai yang kehilangan cinta suami dalam rumah tangga, sadar gak sadar, selalu saya arahkan untuk berfokus kepada satu hal ini. Sampai akhirnya atas izin Allah suami kembali cinta, perhatian, dan bahkan ada yang sampai bucin sama klien saya. Nah, sebenarnya apa sih rahasianya biar bisa disayang dan dicintai suami seutuhnya? Gimana sih caranya biar perhatian suami itu fokus buat kita para istri? Sebenarnya ada banyak cara-cara yang bunda bisa lakukan. Bahkan bunda juga bisa nih searching di internet ya. Oke, di sini bunda bisa nih baca artikel, nonton video YouTube, lihat konten-konten sosmed, dan sebagainya. Nah, tapi meskipun begitu, bisa jadi terbesit dalam pikiran bunda nih. Aku tuh udah praktekin cara itu, tetap aja suamiku cuek. Aduh, cara kayak gitu nih, udah aku praktekkan, udah aku coba, tapi nyatanya tetap aja suamiku dingin dan gak perhatian. Tetap aja suamiku itu selingkuh dan gak sadar-sadar. Ya mungkin bunda secara gak sadar pernah berpikiran seperti itu ya. Nah, pernahkah terpikir di benak bunda, kok ada ya istri yang disayang suami, tapi di sisi lain ada istri yang harus mati-matian ngejar perhatian suami? Bisa gak sih istri itu disayang suami secara otomatis? Kalau bunda sering berpikir seperti itu, maka jawaban saya bisa. Ya, insya Allah bisa, bun. Nah, karena itu, kalau bunda ingin dikejar cinta suami, maka caranya jangan mengejar perhatian suami. Ya, ini rahasia yang saya ajarkan ke klien-klien saya, ya, ke murid-murid saya. Satu hal yang saya ajarkan adalah jangan mengejar perhatian suami. Karena suami itu paling nggak suka ketika istrinya di sini itu ngejar-ngejar. Baik ngejar secara fisik ya, dimana bunda di sini buntutin suami dari ruang tamu, ruang tengah, kamar, dapur, garasi, kebun depan rumah gitu ya, maupun ngejar secara mental dan psikologis. Nah, misalnya nih, bunda di sini terlalu khawatir mikirin suami, curiga nih. Bunda di sini curiganya itu berlebihan sama suami. Dan rasanya itu was-was. Nah, suami itu gak nyaman dengan seperti ini, bun. Ya, saya tahu, bun. Maksud bunda itu baik ke suami. Bunda ingin memberi perhatian kepada suami. Dan dengan perhatian itu, bunda berharap suami bakal balik ngasih perhatian ke bunda. Ya, seperti yang bunda harapkan. Sayangnya, bun, cara pikir dan sistem kerja di otak suami itu gak seperti itu. Dia itu punya cara pikir yang berkebalikan sama istri. Bahkan Allah berfirman, laisa dzakaru kal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Seorang konselor pernikahan Amerika, John Gray, ya, juga mengibaratkan perbedaan antara suami dan istri itu ibarat penghuni planet Mars dan planet Venus yang bertemu di bumi. Artinya apa? Oke, intinya kalau bunda ingin disayang dan diperhatikan suami, caranya bukan dengan mengejar perhatian suami. Lalu apa yang perlu saya lakukan nih, bun? Oke, pertama-tama, bun, secara mental, secara batin, dan secara niat, buang semua keinginan bunda untuk mendapatkan perhatian suami. Ya, ini mungkin terdengar ekstrim ya, bun. Tapi ketika kita sudah mengesampingkan keinginan pribadi kita, maka insya Allah ya akan lebih mudah untuk kita bisa melangkah ke depannya. Nah, kenapa? Ya, dengan tidak terlalu mengharapkan cinta dan perhatian pada suami kita, artinya kita itu tidak lagi menyandarkan kebahagiaan kita kepada perhatian suami kita. Nah, artinya di sini kita menuntut ke diri kita sendiri bahwa kita ini sudah harus hatam dengan diri kita sendiri dulu, bun. Ya, kita wajib kenal apa yang bisa bikin kita itu bahagia.
apa yang bisa bikin kita itu sedih, dan kita tahu nih gimana caranya ya kita di sini untuk kembali bahagia dalam kondisi apapun ya, bahkan dalam kondisi tertekan sekalipun. Nah, lalu selanjutnya apa? Setelah ada di fase khatam dengan diri kita sendiri ini Bunda nggak boleh lengah. Fokuslah pada pengembangan diri ya, entah dalam hal intelektual ya, dengan banyak belajar, ikut majelis ilmu, ikut seminar, ikut pelatihan, workshop dan sebagainya, agar kualitas diri Bunda itu lebih meningkat. Pokoknya dimanapun ada sumber ilmu ya, Bunda datangi. Nah, fadilahnya apa? Ya, dalam surah Al-Mujadalah Allah berfirman bahwa Dia mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa tingkat di atas orang yang kurang ilmu. Nah, inilah yang bikin Bunda itu beda dari istri-istri pada umumnya. Bunda juga akan menjadi sosok yang berbeda di mata suami. Bunda akan punya daya tawar yang lebih kuat sehingga lebih disegani, lebih dihargai, dan lebih disayang suami. Apalagi nih dengan ilmu ya. Nah, yang namanya orang berilmu dan gak berilmu itu kan pasti beda ya Bun. Nah, terutama dalam bagaimana menyikapi suatu persoalan. Semakin banyak ilmu di pikiran dan hatinya, orang itu akan semakin bijak. Sebutlah ada yang namanya Bunda Nisa nih. Oke ya, Bunda Nisa sebelum ikut majelis ilmu, sebelum belajar, sebelum ikut seminar atau workshop, pasti berbeda cara pandangnya. Nah, dibandingkan ya Bunda Nisa di sini setelah keluar dari tempat seminar ya atau majelis ilmu. Kenapa? Karena ada pencerahan-pencerahan yang didapatnya dengan hati dan pikiran yang tercerahkan. Bunda Nisa ini seolah punya energi baru untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Ibarat baterai itu kayak habis di charge Bun. Atau ibarat kendaraan, ya dia baru saja isi bensin dan ganti oli, sehingga rasanya itu kayak seger dan fresh. Jadi kalau Bunda di rumah merasakan jadi Bunda Nisa yang baru saja keluar dari tempat seminar, waduh itu wajah Bunda kalau dilihat itu akan memancarkan aura positif yang bersumber dari ilmu. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Makanya orang yang rajin cari ilmu, selain mengembangkan diri dalam hal intelektual, kembangkan juga sisi spiritual Bunda, ya, sisi ruhaniah Bunda. Caranya gimana? Ya tentu saja dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Entah dengan berbagai amalan ibadah, sering berzikir ya, sering meningkatkan keimanan lewat pengajian dan sebagainya. Ketika Bunda sudah praktekkan 3 saran saya tadi, Bunda akan merasakan perubahan positif dalam diri Bunda yang nantinya akan menular kepada suami Bunda. Bunda akan jadi energi magnet cinta yang insya Allah membuat suami Bunda itu akan lebih sayang tanpa Bunda harus mengemis perhatiannya. Kenapa begitu? Karena secara otomatis diri Bunda itu akan memancarkan aura daya tarik yang kuat buat suami Bunda. Dan alhamdulillah Bunda yang nonton video ini punya kesempatan untuk mendalami ilmu yang saya sampaikan tadi. Karena saya akan bagikan ilmu menjadi istri yang bahagia, berharisma dan disegani suami secara lebih dalam, lebih detail dan lebih lengkap lagi dalam workshop Happy Wife Happy Life di Bekasi besok ya, Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Insya Allah nanti kita akan berjumpa langsung di acara ini. Jadi siapkan diri Bunda mulai dari sekarang dan langsung saja Bun mendaftar sekarang juga karena kuotanya sudah mau penuh. Ya, Bunda juga bisa ajak teman atau saudara-saudara Bunda sebanyak mungkin ya. Datang rame-rame nggak apa-apa, silahkan Bun. Nanti kita akan bedah bersama-sama apa saja sih rahasia-rahasia yang tersembunyi di hati suami. Gimana sih cara mengelola emosi dan suasana batin agar selalu bahagia sehingga aura kebahagiaan kita itu terpancar ke seisi rumah dan insya Allah bisa memberikan pengaruh positif pada sikap dan perilaku suami ke kita dan keluarga. Dan masih banyak lagi Bun. Baik, langsung saja Bunda bisa hubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Oke, saya tunggu ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.